Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, bagi anak murid guru dan juga kepada orang tua. Pada kesempatan hari ini, saya selaku guru agama dari anak kita kelas 6 akan menyampaikan pembelajaran 1 dan 2 sekaligus. Karena pembelajaran yang akan saya sampaikan ini hanya disampaikan pada 1 kali 1 bulan saja. Ya, baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo persiapkan dulu semua alat-alat pembelajarannya, baik itu buku PAK dan budi pekertinya, baik itu Alkitab dan juga alat tulis, catatan agamanya. Oke? Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh belajar, dan biarlah Engkau yang memberkati kami, turunkan hikmat bagi kami, supaya kami bisa belajar dan memperoleh hal yang baru melalui pembelajaran ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, pada pembelajaran ini, yang pertama kita akan belajar tentang pelajaran ibadah yang sejati. Pelajaran pertama boleh nanti dipelajari di buku PAK dan budi pekerti halaman 1 sampai 6. Oke. Nah, selanjutnya pembelajaran ini kita akan membahas, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Nah, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, meyakini ibadah yang berkenan kepada Allah. Kedua, mengembangkan sikap ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, memahami makna ibadah yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah menyajikan contoh ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah, yang pertama kita akan mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Ibadah sejati menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama adalah perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan peraturan-peraturan agama. Yang kedua, segala tindakan atau lahir dan batin, yaitu lahir itu secara tubuh dan batin secara jiwa, ya, yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh pemeluknya. Dan yang terakhir adalah upacara yang berhubungan dengan agama tertentu. Misalnya, seperti agama Kristen, kita sendiri, kita mengadakan Natal, Paskah, dan bahkan juga ibadah-ibadah kebaktian umum, ibadah kebaktian rumah tangga, atau pernikahan, itu adalah yang berhubungan, atau upacara-upacara yang berhubungan dengan agama kita. Oke? Nah, sekarang menurut Alkitab, ya tadi kan menurut KBBI, sekarang menurut Alkitab, apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Ya, yuk kita baca dulu, siapkan Alkitabmu, ya, buka di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, ayo kita sama-sama baca, 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya, buka lagi di Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan dosa. Baik, menurut Roma tadi, apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Yang artinya mempersembahkan tubuh itu artinya adalah memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, ya, perkataan dan perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, berarti semua mata, pikiran, mulut, berarti itu semua harus digunakan untuk tujuan yang baik, bukan tujuan yang tidak baik. Itu maksudnya, ya, untuk mempersembahkan tubuh. Oke, menurut Yakobus, apa sih yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Nah, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, ya, atau ibadah yang benar, yang adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati menurut Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Nah, secara menyeluruh, apa sih yang dimaksud dengan ibadah itu? Atau yang menurut Alkitab itu adalah ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Kedua, ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang selanjutnya adalah ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Dan ibadah yang sejati itu juga tidak terbatas pada menyanyi, berdoa, dan bahkan membaca firman Tuhan saja. Ya, itu tadi pengertian tentang ibadah yang sejati. Oke, nah selanjutnya apa saja sih contoh-contoh ibadah yang sejati itu? Oke, apa sih contoh-contoh ibadah yang sejati itu? Nah, belajar dari pengalaman Anto yang baru saja pulang dari sekolah. Dia melihat seorang bapak yang sedang sakit. Terus, dia juga melihat seorang nenek yang bekerja berat. Ya. Selanjutnya, dia juga melihat seorang anak kecil yang kelaparan. Nah, kira-kira di benak kita dan bahkan juga di benak Anto, apa yang harus dilakukan? Dan setelah melakukan, yang dilakukan itu adalah sebuah ibadah yang sejati. Nah, berarti apa saja? Yang pertama adalah menunjukkan sikap yang baik dan sopan. Yang kedua, contoh ibadah yang sejati itu adalah berkata yang benar. Tidak boleh bohong, ya. Tidak menyakiti orang lain. Berlaku adil, jujur, benar. Selalu memberi diri untuk menolong orang miskin. Membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Dan lain sebagainya. Masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan, ya. Nah, sebagai intinya, ibadah yang sejati itu adalah melakukan semua perbuatan yang diinginkan oleh Allah, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, tempat bermain, dan tempat yang lain. Tuh, ya. Oke, selanjutnya adalah apa sih dampaknya kalau kita udah melakukan ibadah yang sejati? Nah, di dalam Mazmur 89 ayat 21 sampai 30 dikatakan bahwa intinya saja kita baca, yaitu kita akan mendapat jaminan perlindungan, ketentraman, kedamaian, dan berkat yang mengalir sampai pada anak cucu. Ya, tidak putus-putusnya berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita ketika kita melakukan segala sesuatu itu yang baik,
Ya, ketika kita menggunakan mata dengan baik, kita tidak suka menonton porno atau dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara, kita tidak suka bohong. Ketika kita tidak suka mencuri. Nah, berarti ketika kita melakukan semuanya itu, berarti kita akan mendapat perlindungan, ketentraman, kedamaian, dan berkat yang mengalir. Selalu mengalir dalam hidup kita. Ya, demikian pembelajaran 1 yang Ibu Guru dapat sampaikan pada hari ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran 2. Oke, baik. Pada pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Nanti boleh dipelajari pada buku paket PAK dan Budi Pekerti halaman 7 sampai 15. Firman Tuhannya terambil dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah meyakini ibadah yang berkenan kepada Allah, mengembangkan sikap beribadah yang berkenan kepada Allah, memahami makna ibadah yang berkenan kepada Allah, dan yang terakhir adalah menyajikan contoh ibadah yang berkenan kepada Allah. Nah, mengapa kita harus beribadah? Nah, kita belajar dari Alkitab, yang dari Ulangan, dan bahkan juga kitab Mazmur. Nah, sebelumnya kalian harus kenal dulu kitab Ulangan itu adalah kitab apa. Ibu Guru menunjukkan ini karena sewaktu-waktu nanti ada pelajaran yang menanyakan tentang kitab Pentateuch. Biarlah sekalian di sini Ibu Guru jelaskan. Ya, kitab Ulangan adalah salah satu dari kitab Pentateuch. Ya, kitab Pentateuch itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya, kata Pentateuch itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu penta, yaitu 5, dan tuk itu gulungan atau kitab. Berarti Pentateuch itu artinya adalah 5 gulungan atau kitab. Kelima gulungan atau kitab tersebut adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan yang itu ditulis semua oleh Musa. Ya. Nah, pesan dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 itu adalah yang pertama, hidup dalam kehendak Tuhan. Artinya, yang pertama adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Yang artinya adalah melakukan kehendak Tuhan, yang merupakan wujud nyata dari hidup yang taat dan bersyukur. Yang kedua adalah melakukan perbuatan baik. Ketiga adalah beribadah kepada Tuhan. Itu adalah nasihat-nasihat Musa kepada bangsa Israel di dalam kitab Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Nah, selanjutnya adalah Mazmur 100. Kitab Mazmur yang disebut juga kitab puisi atau kitab syair. Kitab ini ditulis oleh Daud. Yang pesannya adalah supaya mengajarkan bangsa Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun mereka ada di dalam keterpurukan mereka. Ya. Karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup mereka. Sekalipun bangsa Israel itu membuat hatinya Allah sedih, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat bangsa Israel. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kesimpulan dari kedua kitab tersebut, yaitu mengapa mereka harus berbuat baik atau nasihat-nasihat Musa tadi dan Daud tadi kepada bangsa Israel, karena kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan orang Israel. Meskipun mereka sering membuat hati Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap selalu setia dan tetap baik kepada mereka. Itulah sebabnya Musa dan Daud memerintahkan mereka untuk selalu beribadah. Kesimpulannya bagi kita adalah karena kita sadar bahwa kita bergantung penuh kepada kemahakuasaan Allah, baik itu Allah baik, membiarkan hal yang tidak baik dalam hidup kita, baik itu juga ketika kita mengalami hal yang baik atau ketika kita mengalami suatu kegembiraan, itu adalah kekuasaannya Allah. Ya, oke. Melihat cerita
dari seorang pria yang sedang meratapi pondok yang terbakar. Nanti kalian bisa lihat halaman 8 pada buku paket PAK dan buku Budi Pekerti yang gambarnya seperti ini. Nah, kalian nanti bisa bacanya, ya. Kalian bisa membacanya di halaman 8 dan seterusnya. Bahwa di mana ceritanya ini adalah ketika seorang bapak ini berada di kapal mereka diombang-ambingkan ombak pada saat badai terjadi. Nah, kapalnya tenggelam dan akhirnya dia terdampar di sebuah pulau kecil. Nah, di situ dia meratapi kesedihannya karena dia sudah berusaha untuk meminta tolong, tetap juga dia tidak memperoleh pertolongan. Lama-kelamaan dia terbiasa dengan kehidupannya dan akhirnya dia membangun sebuah pondok, mencari makanan dari hutan, dan bahkan sampai lupa bahwa dia masih mempunyai istri dan anak yang sedang menunggunya. Dan bahkan juga sih sebenarnya anak dan istrinya itu sudah menganggap ayahnya itu sudah meninggal. Tapi nyatanya tidak. Dan pada suatu hari sebuah pondok itu terbakar. Dan akhirnya menghasilkan asap yang banyak mengumpul ke udara, dan kebetulan ada sebuah helikopter sedang berpatroli mengelilingi daerah tersebut dan melihat sebuah asap yang membumbung tinggi ke langit, dan ternyata itulah hal yang baik yang terjadi dalam kehidupannya bapak yang terdampar tadi. Dia kehilangan rumahnya, iya, atau pondok yang disebut dengan pondoknya, tapi yang paling dia banggakan, bahagiakan adalah dia bisa diselamatkan, dibawa kepada anak dan istrinya. Itulah hal yang tidak baik bisa menyelamatkan kita dari hal yang kita anggap selama ini mungkin baik, ya. Kita sudah hidup di dalam zona nyaman kita, atau kita sudah hidup di dalam hal yang kita sukai, tapi kita tidak sadar bahwa ada hal-hal yang lebih baik lagi yang harus kita nikmati dengan caranya Tuhan mengeluarkan kita dengan yang tidak baik itu, ya. Nah, nanti boleh kalian pelajari anak ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di dalam unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Ya, apa saja sih unsur-unsur dalam ibadah Kristen tersebut? Yaitu doa. Selanjutnya adalah nyanyian. Selanjutnya adalah pembacaan Alkitab dan khotbah, pengakuan iman, dan lain sebagainya. Ya. Nanti ini bisa dibaca di dalam buku kalian. Mohon benar-benar dipelajari ya, karena ini akan keluar sebagai ulangan pelajaran 1 dan pelajaran 2 nanti. Oke? Nah, selanjutnya kita juga akan tahu, ya, harus bisa membedakan. Tadi itu adalah unsur-unsurnya. Sekarang adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk ibadah dalam Kristen. Yaitu yang pertama adalah kebaktian umum pada hari Minggu. Ini adalah ibadah yang sering kita lakukan di setiap hari Minggu. Makanya unsurnya ibadahnya itu selalu lengkap, ya, biasanya lengkap. Selanjutnya adalah kebaktian pemberkatan pernikahan. Selanjutnya kebaktian rumah tangga. Dan selanjutnya adalah kebaktian penghiburan. Yang selanjutnya adalah kebaktian syukur dan sebagainya. Ya, itu adalah jenis-jenis atau bentuk-bentuk ibadah dalam Kristen. Bedakan unsur-unsur dan jenis-jenis, ya. Nah, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebagai tugas-tugas, mohon nanti Bapak dan Ibu orang tua di rumah menyampaikan kepada anaknya atau menjelaskan kepada anaknya bahwa sebagai nilai pengetahuan, mohon dikerjakan halaman 3 buku paket bagian B nomor 1 sampai 2 pada buku paket PAK dan Budi Pekerti, ya. Bukunya sudah ada pada anak-anak kita. Dan selanjutnya adalah halaman 10 bagian C nomor 1 sampai 3
pada buku PAK dan budi pekerti. Jangan lupa kerjakannya di buku catatan agama. Oke? Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran pertama dan kedua yang sudah kita pelajari tadi. Mohon Bapak Ibu untuk membimbing anaknya untuk mempelajari materinya lagi di buku paket agama. Boleh dilihat nanti halamannya, dijelaskan kembali jika anak-anak kita belum mengerti, ya. Karena kita tadi membukanya dalam doa, nah sekarang kita akan berdoa lagi untuk menutup pembelajaran kita. Kita akan berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur pembelajaran kami sudah selesai. Kami percaya Engkau juga yang akan membimbing kami, supaya kami dapat mengerti pembelajaran yang baru saja kami pelajari. Biarlah Tuhan pembelajaran ini dapat menguatkan kami, dapat mengajari kami untuk kami lebih lagi memberikan hidup kami menjadi persembahan ibadah yang sejati, dan bahkan dapat mempermuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.